Pertama kali jenengan kenal dengan narkoba itu di usia berapa, masih ingat? Kelas berapa waktu sekolah, masih ingat? SMP kelas 2 itu pas ditinggal ayah itu Pak, ditinggal bapak itu udah mulai kenal-kenal lingkungan narkoba. Jadi sesaat setelah ayah meninggal, Iya, mulailah kenal narkoba itu Iya. di kelas 2 SMP itu. iya. Pertama kali kenalnya gimana? Ditawarin Pak, ditawarin pas waktu minum, ditawarin. Waktu minum maksudnya? Minuman keras loh Pak, minum sama anak-anak. Minum-minuman kerasnya di mana? Di Ada itu tempat apa? Warung, rumah, atau? lah, pinggir jalan loh Pak. Oh, di pinggir jalan, Iya, di pinggir jalan perumahan. Giant itu ya, di belakang Giant situ. Di belakang Giant. Iya. Ngumpul-ngumpul sama Teman-teman, orang tua-tua juga. orang tua-tua. Iya. Bukan teman SMP, bukan? Bukan. Lah kok temenmu anak orang tua gimana ceritanya? Sering saya sukanya sama orang tua soalnya Pak. Kalau sama anak-anak itu kayak Ya, pada umumnya kelompok komunitas itu kan seumuran ya, sebaya. Ini kok enggak? Yang lain tua-tua, kamu muda sendiri gitu? Iya Pak, saya yang paling kecil sendiri. Memang sudah kenal lama maksudnya? Ya lumayan lama. Enggak kumpul-kumpul dengan kelompokmu tadi itu memang udah lama? Enggak, baru. Oh, baru. Baru kenal terus ditawarin. Baru kenal, minum-minuman keras, terus Ditawarin. Mau pakai bahasa Jawa gak apa-apa? enggak apa-apa. Kan gelem ta ngono, tak kei iki sabu ngono cek gak mendem. Ya apa gawene dilek ta ngono. Kak wis sedoten tok ae dipakarno Pak. Baru nyoba baru kok ketagihan akhirnya. Yang nawari pertama kali waktu itu siapa namanya? Ya itu bandar saya pertama. Namanya? Freddy. Freddy. Iya. Jadi Freddy itu ikut ngumpul di tempat yang mabuk tadi itu? Iya. Akhirnya lama-lama ditawarin. Mau tak kamu jadi gudang? Berapa kamu? 1 TKP 10. Gak apa-apa ngono. Barang langsung siap kirim tang. Iya. Sebelum lanjut ke jadi pengedar tadi ya, Iya. awal pertama kenal sama si Freddy tadi, itu dari ngumpul-ngumpul minuman keras tadi, Iya benar. terus ditawari, gelem tah gak gitu, Nggih. awakmu gelem. Nggih, buron. Ketika ditawari itu, dia nyebutkan apa? Itu ngirim sabu sama double L. Enggak, ketika kamu pertama kali tawari oleh Freddy, Iya. itu ditawari apa? Sabu. Sabu. Iya. Memang sebelumnya kamu tahu sabu itu apa? Tahu tapi nggak tahu cara makainya. Tahu. Tahu. Yang awal kamu tahu sabu itu apa sih? Narkoba Pak. Narkoba. Iya. Jadi ketika Freddy nawari kamu itu, kamu tahu bahwa yang ditawari itu narkoba. Tahu. Cuma waktu itu kamu nggak tahu cara pakainya. Ada rasa penasarannya juga akhirnya disuruh nyoba. Penasaran itu penasaran gimana? Efeknya gimana, jangka panjangnya gimana gitu. Penasaran efeknya, Efeknya. efek jangka panjangnya. Iya. Sebelumnya kamu nggak tahu kalau narkoba itu Enggak. berbahaya untuk kedepannya? Tidak. Enggak. Enggak. Tapi tahu kalau narkoba itu, kalau sabu itu narkoba, tahu ya? Tahu. Tahu. Dan kau pengen nyoba. Iya penasaran. Ditawari juga sama Freddy. Tawarin. Ditawarinya gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Iya. Bawa banyak posisinya bawa berapa ya? Jadi pertama kali pakai sabu itu ya di tempat itu, sambil minum minuman keras itu. Iya di kamar mandi, kan ada kamar mandi kosong di situ. Oh, itu ada rumah kosong. Iya belakangnya Giant situ. Ada rumah kosong atau kamar mandi? Kamar mandi. Oh, memang fasilitas umum. Iya. Jadi pertama kali pakai sabu di kamar mandi. Iya. Yang ngasih tahu cara-caranya, Dibakarin. yang bakarin Iya dia. Freddy itu. Iya. Terus itu pertama kali ya kamu pakai sabu ya? Iya pertama kali. Sebelumnya? Nggak pernah. Cuma tahu sabunya aja kan, tapi nggak pernah pakai. Taunya dari mana kalau sabunya? Banyak Pak, kan di daerah situ kan banyak orang pengedar. Di mana? Di daerah situ. Oh, banyak pengedar memang. Lingkungan kotor. Memang banyak. Banyak. Tapi kamu tahu bentuknya sabu seperti apa gitu, tahu? Tahu. Tapi pertama kali nyoba ya sama Freddy itu di kamar mandi ya? Iya. Itu pertama kali. Pertama kali. Terus berjalannya waktu, Ditawarin jadi kuda. kuda itu, Pengedar. oh kuda itu istilah dari pengedar. Iya pengedar. Yang nawari si Freddy-nya. Jadi Oke, cara nawarinya gimana? kamu kan gelem tak kayak apa tadi kudang. Gak apa-apa, sembarang bayarannya piro. Sak TKP 10.
gak apa-apa ono sak prosesan tok tapi iya gak apa-apa. Akhirnya mau dikasih handphone sama nomor. Jadi ditawari mau jadi kuda atau pengedar. Iya. Bayarannya sekali masang 10 juta. Maksudnya sekali masang itu apa? Sekali ngerje ranjau. Oh, ranjau sistemnya. Iya, sekali ranjau 10 juta. Yang menentukan tempat lokasi ranjaunya? Saya sendiri. Pokoknya dibilang daerah, misalnya daerah Gedangan. Saya daerah mana aja terserah, pokoknya Gedangan situ, sekitar Gedangan situ. Di dalam kampung dah, pokoknya masuk di Google Maps. Yang menentukan di daerah Gedangan siapa? Orangnya. Freddy-nya. Iya. Jadi Freddy tentukan, oke, sekarang kamu naruh narkotika ini di daerah Gedangan. Iya. Terserah Gedangan mana terserah. Iya, terserah saya. Tapi kadang-kadang kalau saya maunya hari ini ya hari ini, kalau besok ya besok. Tadi yang menentukan hari ini atau besok Freddy-nya atau kamu? Saya. Kamu yang menentukan. Gak bisa sekarang, besok. Oke. Jadi Freddy hanya menentukan wilayahnya saja ya. Iya. Tempat titik lokasinya terserah saya. Terserah jenengan. Iya. Terus cara taunya jenengan naruh di titik itu gimana? Diajarin. Ya, diajarin. Udah, anggaplah taruh di suatu tempat itu. Ya. Setelah taruh di tempat itu, jenengan laporan ke siapa? Kan nomornya pelanggannya di saya. Nomor pelanggannya tak suruh merapat Gedangan dulu. Sampeyan merapat Gedangan Mas, sampeyan rantau 10 menit. Nggih Mas, lek pun merapat Gedangan sampeyan telepon. Kula kasih gambar. Pun lek rada cedek teko titik, telepon Mas, telepon. Jadi saya tahu dia pas ngambil. Oh, tahu? Iya, dia tapi gak tahu saya. Oh, jadi saya ulang tadi. Yang menentukan pertemuan tempatnya itu kamu? Ya. Dan kamu menghubungi pembelinya? Ya. Oke, setelah menghubungi pembeli, nanti pembeli mendekati titik itu? Telepon? Ya. Yang telepon dia atau kamu? Dia yang telepon? Oke, setelah menghubungi kamu, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, iku sampean jupuk sesuai titik sing nak samping kuno Mas nak kresekan ireng iku siji karo sing nak ada Surya iku sampean jupuk lur karune. Oh gitu. Jadi yang memberikan petunjuk di mana tempatnya, dibungkus pakai apa, letaknya di mana kamu. Iya. Tapi kamu nggak pernah ketemu sama pembelinya? Enggak. Cuma kamu ngawasi, memastikan untuk dia ngambil apa enggaknya. Oh, takutnya gitu. Udah ngambil dibilang belum. Kan gitu. Pernah sekali itu. Yang ngajari seperti itu siapa? Freddy itu? Iya. Memang di tutorial seperti itu? Iya. Didoktrin seperti itu? Iya, kalau sudah HP, pokoknya 2 kali itu HP saya buang. Nanti dikasih HP lagi sama nomor dari luar. Enggak disuruh moto ngambil gambar gitu enggak? Hanya ngelihat saja? Kan gambarnya udah saya foto kan waktu masang. Enggak ketika pembeli itu ngambil barangnya yang diranjau tadi udah itu? Udah ngabarin, udah putus Mas. Oke. Udah apa? Putus. Putus? Iya. Putus itu maksudnya dalam hal udah diambil. Oh, jadi si pembeli tadi telepon kamu? Iya. Sudah putus artinya barang sudah diambil? Oh gitu. Saya bilang terima kasih terus saya blokir. Pokoknya 2 kali HP itu saya gunakan, saya buang, saya rusak sampai buang, kartunya saya bakar, terus dikasih HP lagi sama nomor luar negeri lagi. Yang ngajarin kayak gitu siapa? Freddy. Oh Freddy. Ya, nomornya nomor luar negeri? Iya. Dapat dari mana nomor luar negeri? Beli katanya. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Jadi semuanya dari Freddy yang ngatur ya? Iya, diatur sama bandarnya sendiri. Saya cuma nganter. Sudah kenal lama sama Freddy? 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun ini dari belakang sampai sini. 3 tahun. Jadi jenengan kerja sama Freddy dijadikan kuda pengedar tadi itu udah 3 tahun? 3 tahun. Tapi nggak terus menerus kayak feelingan saya. Saya feeling gak enak, tak tolak. Kak besok. Feeling nggak enak itu artinya apa? Kayak pas gak enak gitu Pak. Nggak enak badan atau? Enggak, gak enak kan. Gak enak gitu kayak firasat gak enak, gak kelemasan. Nah ya firasat gak enak itu firasat apa? Takut ketangkep gitu. Oh takut ketangkep. Hanya ping 3 ditabrak lolos. Kenapa? Ditabrak di ping 3 lolos. Maksudnya? Ditabrak sama polisi ping 3 di pas masang. Tabrak langsung lari gitu. Tabrak lari lagi. Di area situ. Terus saya. Jadi sudah pernah 3 kali lepas dari jebakan polisi? Lepas. Kejadiannya gimana itu? Pas waktu masang saya ketika masang atau ketika ngubungin pelanggan atau masang, pas waktu masang kok ada orang pas di titik saya sudah saya gambar. Saya nggak peduli, nggak pasang.
dari belakang tubruk sama sepeda beat. Berwak gitu sepedanya jatuh, kontaknya si koper kontaknya tak cabut, tak buang, terus saya naik lari ke teman saya yang agak jauh dikit, naik PCX langsung kenceng langsung saya. Langsung gila. Jadi kamu kehilangan motor juga dong? Enggak, kan teman saya tak suruh itu agak jauhan dikit, saya sudah feeling gak enak soalnya. Gitu. Tak suruh di situ. Jadi kalau feeling nggak enak, takut ketangkap, kamu nggak kerja? Enggak. Meskipun disuruh sama Freddy nggak mau? Nggak mau. Tapi kalau mau. Tapi kalau masang nggak pernah mau malam saya. Nggak suka malam. Jadi naruhnya di siang hari? Siang. Jam 1, jam 12. Pas rame-ramenya orang. Oh gitu. Apa pertimbangannya? Nggak bisa hilang barang. Kalau malam? Rata-rata hilang. Soalnya banyak anak-anak yang keluar-keluar malam kan. Di situ. Hilangnya itu kenapa? Hilang diambil orang? Diambil orang kan nggak tahu itu narkoba. Kan kelihatan, kan banyak kan sih itu kan pengguna semua rata-rata. Oh, karena tempat pengguna jadi tahu. Iya, titik-titiknya kan sudah tahu. Kayak ada pelanggan daerah situ. Oh, gitu. Kan sering dilewatin, siapa tahu nemu rezekinya gitu. Nah, kalau titik itu sudah diketahui masyarakat luas, kenapa nggak ganti daerah, ganti wilayah? Soalnya kalau di Surabaya sudah banyak yang ketangkap. Disuruh di. Itu wilayah Sidoarjo berarti? Sidoarjo. Bukan Surabaya? Bukan, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo ya? Iya, dibuang di Sidoarjo semua. Semua di Sidoarjo. Oke. Kalau habis di Sidoarjo, kalau Y, obat pil Y di Pasuruan lempar lagi ke Sidoarjo lagi. Loh, kok ada pil double Y? Kamu mengedarkan juga pil double Y? Y bukan double Y. Oh, Y. Pil Y, Yarindo. Pil Y. Iya, Y. Yarindo kan ada 2 macam. Jadi selain kamu mengedarkan sabu-sabu, kamu juga mengedarkan Y? Iya kan, jadi satu kan. Oh, jadi satu paket? Iya, beda-beda, tergantung pesanannya sana. Oh, tergantung pesanannya. Iya. Selain itu apa? Ada sabu, ada pil Y, apalagi? L. Double L? Iya. Ada lagi selain 3 itu? Tidak. Pernah ditawarin Inek tapi gak mau. Yang nawarin? Ya, Freddy juga? Iya, tawarin. Masang Inek gak mau. Gak mau. Takut saya soalnya ya gitu. Masang Inek banyak. Sumber 3 barang ini, sabu, pil Y sama double L itu dari Freddy semua? Ya, dari bandar atasnya juga ada itu. Bandar atasnya siapa? Di situ katanya. Berarti Freddy itu dapat barang dari penghuni. Iya. Di Iya, tapi kalau katanya sih ngambil barangnya itu di kalau itu di mana? Terminal kan diturunin dari bis itu. Oh, busnya dari mana? Gak tahu, kan saya cuma dikasih tahu. Ngambilnya ini bungur. 1 karton gitu. Oh gitu. Sekali kamu naruh narkotika, Ya. kalau sabu kamu dikasih Satu bayaran itu ongkos berapa? 10 juta. Sekali naruh itu 10 juta? Iya, sabunya kadang-kadang 11 gram. Double L-nya itu 20 botol. 20 botol. 20 botol itu satu botolnya berapa? 20.000 butir. Satu botol itu 20.000. 20 botol 20.000 butir. Berarti satu botol 1.000 loh. Iya. Satu botol itu 1.000. Iya. Ketika kamu naruh sabu 11 gram Iya. sama 20 botol pil Y Iya. yang isinya 20.000 itu dikasih uang 10 juta. Iya, 1 TKP. Kalau kata-kata dikasih dibilangin 2 TKP kan saya tolak, gak mau. Makanya 1 TKP, 2 gak mau. Kenapa 2 nggak mau? Kan banyak duitnya. Gak mau, Pak. Lama Pak nunggunya. Pak. Oh, lama nunggunya. Jadi maunya sekali saja. Iya, lama nunggunya, gak mau. 10 juta itu banyak loh. Banyak. Cash. Cash itu. Cash. Transfer langsung. Cash atau transfer? Transfer dulu, langsung pasang. Iya, transfer itu kan dari pembeli ke... Enggak, dari Freddy-nya transfer ke saya 10 juta. Bayaran Oh, saya gitu. dulu, baru langsung barang. Berarti tabunganmu banyak loh. Enggak Pak, habis. Tak beliin buat beli sepeda, sama buat nge-slot itu Pak. Kalah slot banyak saya. Judi online? Iya. Dapat slot sama beli-beli sabu gitu. Sampai berapa tabunganmu pernah? Pernah 20 itu tak beliin sepeda. 20 juta? Iya. Terus tak buat slot lagi, tak jual tak buat slot. Memang ketagihan slot. Nah, sekarang ini kamu ketagihan slot apa ketagihan narkoba? Dua-duanya. Dua-duanya? Jadi selain kamu pengedar, kamu juga pakai juga? Pakai.
Apa yang kamu pakai? Sabu. Hanya sabu? Iya. Pil Y sama double L nggak? Gak suka. Nggak suka? Iya. Kamu pakai sendiri? Nggak kayak yang pertama kali itu dibakarin? Sendiri. Nggak? Sendiri? Sendiri. Enak sendiri. Nah, kamu dapat narkotikanya dari mana? Ya dari situ, Freddy. Beli 1 galon, 2 galon. Oh, jadi selain kamu jualkan, kamu juga beli langsung dari Iya, Freddy? kalau kayak gitu dikasih kadang-kadang. Kadang-kadang kan disuruh ngirim 12 misalnya. Di dapat bonusan. Itu jupun siji gak apa-apa. Oh, gitu. Temen tak iya, tak coba satu lebih. 1 gram? 1 gram lebih tak pakai sendiri. Ya 1 gram lebih tak pakai sendiri. Jadi ketika ngirim 12, suruh ngambil 1. Iya. Berarti yang dibeli 11 ya? Yang 1 kamu pakai gitu ya? Tapi Freddy tahu itu? Tahu kan dia yang nyuruh. Oke. Sekarang ada di mana Freddy? Aduh kurang tahu saya. Katanya pas di DPO udah nggak ada di daerah-daerah sini. Tapi wajahnya, bentuk tubuhnya, kamu masih ingat ya? Masih kan ada fotonya di Polrestabes. Kan pernah ketangkep 2 kali di Tabes. Oke. 2 kali, kalau 1 kali gitu. Pas dikasih tahu fotonya, BP-nya 50 botol. Itu sisaan 50 botol setengah karton. Oke. Terus sekarang apa yang kamu rasakan di tubuh kamu ketika kamu pernah mengkonsumsi narkotika? Sewaktu putus zat merasakan halusinasi kayak gimana ya, kayak betul loh Pak. Ya. Sampai sekarang masih? Enggak. Oh enggak? Enggak. Tapi kalau lihat kayak kemarin bapak yang bawa itu respon tubuh langsung. Oh, respon. Kayak gimana gitu langsung gigil. Tadi malam agak sempat meriang sampai sekarang suara kasar. Habis kemarin sosialisasi itu langsung malamnya meriang. Iya, gara-gara melihat gambar sabu itu. Iya. Oh, gitu. Langsung ngerespon tubuh, langsung agak gak enak badan. Nah, selama kamu dalam proses hukum ini ada program rehabilitasi? Ada di Orbit pertama ya. Waktu pertama kali. Setelah ke sini? Selama ini berjalan? Rehabilitasi gimana? Cara berhenti memakai enggak. Terus kamu ngatasinya gimana? Kan di Orbit udah diajarin. Oke, diajarin saya. Terus sekarang diterapkan di sini? Iya, pas di Orbit saya udah gila-gilaan itu. Ini tembok saya tak omong. Oh gitu? Iya, udah putus. Pas waktu sama juga yang kasus minuman itu kan anaknya putus jadi makanya diajak omongan agak nyambung kan kemarin ya itu karena putus juga. Tapi sekarang masih begitu? Masih ada perasaan pengen ngomong sendiri sama tembok? Enggak ada anak-anak. Kalau kesepian gitu, kalau udah mikir-mikir aneh-aneh gitu langsung saya ke depan ke anak-anak ngajak obrol biar gitu hilang pikirannya kan. Pikiran make kan cuma lewat doang, nggak sampai 30 detik kan pasti hilang kalau di interaksi sama orang lain. Iya, kita udah cerita masa lalu, kita sudah cerita sekarang. Terus kedepannya kamu apa yang kamu harapkan, Ki? Pengen berhenti sih Pak. Dari dulu saya pengen berhenti, ditawarin rehab. Berhenti apa itu Mas? Make. Berhenti make. Tapi tetap mau jualan lagi? Enggak Pak. Enggak Pak. Berarti tadi kan menguntungkan sekali naruh 10 juta. Mau Pak, kagep mana ya Om? Oh gitu. Jadi berhenti make itu juga berhenti untuk tidak mengedarkan lagi. Iya. Gitu. Dari dulu kan pengen direhab, tapi takut ya kayak gini, takut ditangkap, ditawarin rehab. Dari dulu pengen rehab itu kapan? Ada keinginan untuk rehab? Udah lama, setahunan dulu. Pengen berhenti, capek Pak. Akhirnya capek, beneran capek. Gak enak, pakai sabu terus menerus jangka panjang gak enak. Pakai sabu terus menerus jangka panjang tuh gak enak? Lihat orang dikit itu parno. Iya, kayak takut. Kadang-kadang orang yang gak kenal tak marahin kadang-kadang. Nah kalau gitu kan tinggal berhenti aja, nggak usah pakai. Kenapa? Gak bisa. Hah? Gak bisa Pak. Duh, kok nggak bisa? Gak bisa. Kepingin lagi gitu. Kepingin lagi. Cara berhenti nih apa? Ya berobat. Kamu nggak ada keinginan untuk berobat? Udah berobat. Ke? Psikiater apa Pak? Psikiater, ya, psikiatri. Ya itu psikiater. Ahli kejiwaan. Iya. Di mana? Di rumah sakit Haji. Sukolilo. Iya. Nebus obat alprazolam itu saya. Saya ngomong ke dokternya, Pak, saya pengen berhenti pakai narkoba. Langsung belak-belakan, Pak. Masnya pecandu aktif. Terus kata kasih dokternya? Obat alprazolam. Dikasih obat itu? Iya, mempan juga. Terus? Tapi masih ada pikiran gitu kalau udah habis obatnya kan itu cuma 3 papan 2 minggu. Udah habis obatnya langsung kepikiran lagi, Pak.
Jadi kamu hanya berobat dong, bukan rehabilitasi. Kamu ke dokter, Iya, mengakui langsung ke kamu dokter. pecandu narkotika, terus dikasih resep obat sama Iya. dokter itu. Iya, sama obatnya itu. Tapi kan nggak ngikutin program rehabilitasi, ada terapi, perawatan apa enggak? Enggak. Oke. Cuma diajarin pas di orbit sana itu. Jadi kan kemarin waktu Iya. ketangkep kan? Diajarin cara berhentinya gimana. Itu pernah nyoba sekali itu disuntik itu putau. Gak berani. Pernah nyuntik foto juga? Pernah. Berapa kali? Pakai sabu sekali. Itu efeknya udah bilang. Yang nyuntik siapa? Suntik no Pak pertama Pak arek-arek. Bukan Arek-arek itu medis. siapa? Ya anak-anak Pak pas ngumpul-ngumpul gitu, pas minum-minum anak kan. Juga? Enggak Pak, Dek. Itu nek rungkut. Oh, dirungkut. Iya. Disuntik no. Langsung nemplek tembok aku Pak, gak kuat kan. Baru pas efeknya habis langsung marah-marah saya. Sampai muta-muta darah pernah. Pengen berhenti sampai sakit. Sakit 1 bulan pernah, saking berhenti 2 minggu itu. Berhenti 2 minggu sakit 1 bulan. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan? Sakit, tetap sakit. Sakit. Iya. Nah, sakit itu nggak mau diobati? Mau Pak. Mau diobati ya? Badan terus kan suara beda kan. Gak sakit. Gak enak. Kayak gelisah gitu. Pernah nggak kamu suatu saat gitu merenung, saya ini ke depan mau jadi apa gitu? Merenung pasti lah itu Pak, tetap merenung. Kedepannya saya ini mau gimana hasilnya? Emang mau jadi apa ke depannya? Mau seperti apa? Ingin jualan asli Pak. Jualan narkoba bukan Pak, jualan-jualan di kodam gitu kayak SS apa gitu, sosis gitu. Wirausaha lah ya. Gitu. Pengennya gitu. Terus untuk mencapai itu apa yang harus dimulai? Pinjem uangnya Mbak Pak. Pinjem uang. Iya. Terus? Ya itu buka usaha mulai dari nol. Pokoknya gak mau sampai lingkungan kayak gitu. Soalnya itu kamu teman Pak. Bukan enak sih enak Pak, tapi yo pas putus hati loh Pak. Wih, sumpah kawan teng rasanya enak sih Pak. Iya, saya menghargai keinginan kamu untuk berwirausaha ya. Iya. Tetapi bagaimana dengan tadi kan kamu cerita selalu ada keinginan untuk berhenti, tetapi Bingung cara. di sisi yang lain kamu kembali lagi ke hal yang sama. Iya. Itu gimana nanti? Oke, kamu wirausaha, dagang, jualan yang halal gitu kan. Tapi kalau kamu nanti Insya Allah saya berbulan. tergiur ke hal yang sama lagi gimana? Insya Allah bisa nahan. Yakin? Yakin saya dengan keyakinan diri sendiri. Soalnya udah tahu rasa efeknya gimana pas putus itu, gak enaknya gimana. Iya. Gak enak bener gak enak. Sakit semua. Karena semua itu bermula dari dirimu sendiri. Iya. Efek Kalau kamu punya kekuatan hati yang kuat, ya nggak akan terjadi. Dan masa depanmu itu tidak hanya ditentukan hari ini. Yang ditentukan hari ini untuk masa depan adalah kemauan kamu untuk berubah. Itu yang penting. Ya. Selama kamu nggak ada kemauan untuk berubah, maka kamu akan berkutat di hal yang sama. Ini mau tanya sih. Cara pas sukses gitu gimana caranya Pak? Biar gak sukses lagi, kayak kepingin pakai lagi, biar hilang lagi, biar hilang selamanya itu loh. Gimana? Kan pasti pecandu kan, berhenti masih lama kan, ada rasa ingin pakai kan pasti. Ya. Itu gimana caranya biar? Yang pertama kali sekali lagi ketetapan hati. Harus kuat. Harus kuat. Itu yang pertama, modal utamanya itu. Nanti ada support system yang lain misalnya. Nanti dari teman-teman BNN saya hadirkan di sini untuk membantu. Iya Pak. Karena kamu tetap harus butuh pendampingan. Iya. Kadang-kadang mikir juga, masih mikir. Kadang-kadang kok pengen gawe mana, pengen gawe. Terus langsung ngomongin barang langsung hilang. Patar lu mas kan. Nah nanti kalau pas kamu sendiri misalnya nggak ada temen diajak ngomong, pasti kamu kembali lagi. Iya pasti lah itu. Iya kan? Feeling saya kan pasti gitu. Ya wis, ada yang mau disampaikan lagi Ki? Tidak cukup. Nggak ada. Iya.